Kita beranjak ke informasi lainnya, Saudara. Polisi masih mendalami kasus perundungan yang berujung pada perkelahian antar siswa SMP di Grobogan, Jawa Tengah. Diduga akibat perkelahian tersebut, salah satu siswa meninggal dunia. Polres Grobogan masih mendalami kasus perundungan yang mengakibatkan meninggalnya pelajar Angga Bagus Prawira. Polisi telah memeriksa 10 saksi baik dari teman korban maupun pihak sekolah. Sementara dari hasil otopsi ditemukan luka benda tumpul di leher korban. Saat ini kami sudah memeriksa 10 orang saksi yang terdiri dari 6 orang siswa, kemudian 4 orang guru. Kemudian saat ini kami masih mendalami penyelidikan. Kemudian hari ini kita adakan gelar perkara untuk menentukan bahwa yang bersangkutan apakah bisa dinaikkan untuk menjadi tersangka atau tidak. Kami ada diduga berhadapan dengan hukum ada 2 orang. Ini masih kami dalami semua, masih dalam tahap pemeriksaan. Pihak sekolah mengaku telah mengawasi aktivitas siswa selama belajar mengajar. Namun, kepala sekolah bilang sekolah punya keterbatasan dalam pengawasan siswa, utamanya saat jam istirahat. Pihak sekolah telah menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke polisi. Kami sebenarnya sudah mengawasi, karena itu kejadiannya kan di jam istirahat. Sehingga kan nggak mungkin kami harus memantau di masing-masing lokasi. Walaupun kami ada CCTV, ada CCTV-nya, tapi yang di lantai atasnya nggak ada di lapangan. Dan CCTV-nya sudah diamankan pihak. Sementara orang tua korban berharap kasus meninggalnya sang anak diusut tuntas dan pelakunya mendapat hukuman seadil-adilnya. Punya sakit apa itu memang tidak pernah ada. Itu nggak pernah, itu cuma bohong, itu cuma dia mengelak sepertinya dari pihak guru itu. Padahal dari guru BK juga menyatakan itu memang ada perkelahian gitu. Iya, tapi kan intinya dia dibully banyak orang, satu lawan banyak posisinya gitu. Dia udah nggak berani, tetap dikeroyok terus, udah kalah masih dikeroyok. Mohon bantuannya supaya itu dari kasus ini tidak terulang lagi, terus posisinya minta bantuan seadil-adilnya. Mengingat kasus ini melibatkan anak di bawah umur, polisi menyatakan telah melaksanakan proses penegakan hukum sesuai aturan perundangan yang berlaku. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ulas kasus pelajar diduga tewas akibat dikeroyok teman kelasnya di Grobogan, Jawa Tengah bersama Komisioner KPAI Aris Adi Leksono. Selamat petang, Mas Aris. Selamat petang, Mbak. Mas Aris, kalau dari yang KPAI pantau di kasus Grobogan, sebenarnya bagaimana kronologinya? Ya, tentu sudah sebagian besar disampaikan oleh pihak kepolisian ya. Dan yang kami terima adalah terjadi perkelahian sampai 2 kali. Itu yang perlu digarisbawahi. Di sini ini menunjukkan bahwa ada lemahnya pengawasan tentunya, dan tentu ada lemahnya deteksi dini ya terkait kemungkinan terjadinya perkelahian, terjadinya kekerasan antar sesama peserta didik begitu. Nah, kalau kemudian pengawasannya, kemudian deteksi dininya itu bisa dilakukan oleh pihak sekolah, maka tentu tidak sampai kemudian terjadi perkelahian yang kedua ya. Kemudian itu berakibat fatal sampai kemudian meninggal salah satu siswa kita atau anak kita begitu. Ya, KPAI jadi melihat yang paling bertanggung jawab adalah pihak sekolah dalam hal ini. Ya, pastinya demikian begitu, karena anak di dalam lingkungan sekolah itu harus mendapatkan perlindungan. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebut gitu. Anak di dalam lingkungan sekolah harus mendapatkan perlindungan dari siapa? Tentu dari pendidik, tenaga kependidikan, dan juga tentu sesama peserta didik. Maka langkah-langkah yang dilakukan oleh kepolisian saya kira sudah tepat, dan tinggal kemudian bagaimana prosesnya ini bisa cepat sehingga apa yang menjadi harapan keluarga korban, keadilan yang didapatkan itu betul-betul bisa terwujud begitu. Mas Aris, kalau dari yang KPAI dalami, apakah perkelahian ini terjadi di sekitar lingkungan sekolah pada saat waktu sekolah atau seperti apa? Iya, berdasarkan catatan kronologi hasil kami berkoordinasi dengan
Dinas Pendidikan dengan Kemendikbud, terjadinya tentu di lingkungan sekolah dan nggak lama begitu kejadian perkelahian ini sehingga berujung fatal ya, seperti itu. Kalau KPAI sudah bicara belum dengan pihak sekolah? Karena kan apalagi perkelahian sampai 2 kali, kok yang nggak ada pihak sekolah yang misalnya bertanya ada apa atau tidak ada informasi seputar perkelahian ini? Ya, tentu itu yang kemudian perlu didalami ya. Dalam hal ini pihak polisian pastinya begitu dan juga kami berkoordinasi dengan Irjen Kemendikbud dan dengan pihak sekolah gitu agar kemudian ini menjadi perhatian, menjadi evaluasi bagaimana kemudian pentingnya pengawasan dalam konteks memberikan perlindungan agar tidak terjadi kekerasan di satuan pendidikan. Dan Ya. juga tentu tadi yang kami tekankan ya, bagaimana satuan pendidikan melakukan deteksi dini terkait perilaku-perilaku yang akan mengarah kepada terjadinya kekerasan, baik perilaku korban maupun perilaku dari pelaku. Karena sebenarnya kalau mampu mendeteksi kan itu bisa terkendali. Ya. Anak-anak pelaku itu cenderung agresif, anak-anak pelaku itu cenderung merasa lebih begitu. Superior begitu Dia ya? akan superior dan dia akan cenderung mencari-cari perhatian, kemudian juga mencari korban yang kemudian dia memiliki karakter yang kurang percaya diri, minder, inblander dan seterusnya. Nah, kalau dua situasi ini bisa dideteksi, bisa eh, apa namanya diperhatikan begitu, dilakukan pengawasan, maka tentu ini bisa terkendali gitu. Sehingga hal-hal yang fatal ini bisa seminimal mungkin tidak terjadi di satuan pendidikan kita gitu. Mas, tapi di sisi lain juga kan pelaku ini masih di bawah umur. Bagaimana KPAI mendampingi baik itu pelaku maupun korban? Di dalam perundang-undang kami sudah diatur, Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga di dalam Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu tahapan-tahapan terkait penanganan APH ini ada di dalam SPPA. Pendekatan restoratif justice, setiap tahapan dalam konteks penegakan keadilannya, menerapkan diversi dan seterusnya. Tentu mekanisme yang diatur di undang-undang ini harus kemudian dijunjung ya kepolisian mengacu kepada itu tentunya dan pada tahapan-tahapan berikutnya misalkan di pengadilan dan seterusnya. Dan yang paling penting tentu bagaimana hari ini pihak sekolah, pihak pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap korban, keluarga korban. Mulai dari pendampingan secara psikososial, kemudian pendampingan hukum jika dibutuhkan, bahkan kemudian juga bantuan sosial pastinya. Karena kita tahu pasti korban dan keluarganya merasa sangat terpukul begitu. Ya pasti. ABH yang di bawah umur ya sekali lagi ada mekanisme SPPA yang kemudian bisa ditegakkan ya, yang bisa diterapkan dalam konteks memberikan keadilan kepada korban. Mas, dan juga yang harus dilakukan adalah kan pengawasan ini apa yang bisa didesak dari pihak sekolah? Karena kan kejadiannya sudah ada. Apakah memang proses hukum juga harus dikenakan terhadap sekolah tersebut? Saya kira belum bisa menyimpulkan sampai sejauh itu, beri kesempatan kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan kan gitu. Dan tadi kepolisian juga sudah menyampaikan sementara ini ada 2 terduga gitu atau APH begitu. Ya. Tentu akan diproses lebih lanjut, kemudian pihak-pihak mana yang kemudian terlibat dan seterusnya. Saya kira ini kita harus hormati proses ini. Kita hormati prosesnya, kita desak juga pengungkapan secara transparan agar ada keadilan bagi korban dan tidak ada kejadian yang Betul. terulang lagi. Terima kasih Mas Aris Adi Laksono, Sama-sama. Komisioner KPAI.